Udah sampai juga akhirnya. Iya, baru kerasa nikah beneran pas nyampe sini. Loh, emang kemarin belum? Beda, di rumah ibu itu kayak aku nggak nyaman. Mau apa-apa harus ditahan. Iya sih. Belum lagi Om Pono tuh. Ya udah, yang penting sekarang udah nggak ada yang ganggu lagi. Sekarang udah kayak punya dunia sendiri. Mau ngapa-ngapain juga bebas. Ngapa-ngapain apaan dulu nih? Yang ngobrol santai, nonton bareng, rebahan juga nggak ada yang negur. Pokoknya sekarang kita di sini bisa sebebas kita mau. Bener, di sini kamu bisa teriak-teriak juga nggak masalah. Ih, apaan sih sayang? Ya kan kamu biasanya juga teriak-teriak kayak di hutan. Ya nggak kayak di hutan juga lah. Udah ah, aku mau beresin koper dulu. Kalau kamu mau istirahat, tinggal istirahat aja. Kamar kita ada di sebelah sana. Aku nggak mau istirahat, aku mau olahraga aja. Sayang, Ayolah, kita nyoba tempat olahraga baru. ya udah, ayolah. Aku masih inget banget loh, pertama kali kamu kesini. Yang waktu benerin pipa. Iya, aku tuh awalnya mikir yang datang pasti bapak-bapak. Ternyata malah anak muda. Waktu itu emang bapak lagi sakit, jadi aku yang gantiin. Gak nyangka juga malah ketemu jodoh. Padahal aku cuma anak tukang pipa. Tapi aku gak pernah lihat kamu rendah. Dari awal, kamu punya sesuatu yang bikin orang nyaman. Gak so tau, gak nyari perhatian, tapi ada. Dan aku juga gak pernah lihat kamu sebagai janda kaya. Aku lihat kamu sebagai perempuan yang udah ngelewatin banyak hal, tapi masih kuat. Masih bisa senyum kayak gak pernah capek. Makasih ya, udah pilih tinggal bareng aku. Bukan cuma di rumah ini, tapi di hidup aku juga. Aku yang makasih udah terima aku meski aku gak punya apa-apa. Kita gak mulai dari harta, tapi dari percaya. Dan itu yang bikin aku yakin kita bisa jalanin ini bareng-bareng. Sayang, sayang, kamu masih lama mandinya? Bentar lagi. Ya udah. Oh iya, tehnya udah aku buatin ya. Jangan lama-lama mandinya, nanti keburu dingin. Iya. Sepi bener ini rumah, nggak ada Arka sama Risa. Tahu gitu gue ikut mereka. Mau ngapain kamu, Pon? Mau ganggu rumah tangga mereka? Jelek mulu pikirannya. Ya enggak lah mbak. Lagian kenapa sih mbak ngebolehin mereka pergi dari rumah ini? Biarin mereka tinggal berdua di rumah Risa. Memang sudah seharusnya seperti itu kan? Mbak juga nggak bisa maksa mereka buat tetap tinggal di sini, Pon. Kalau udah berkeluarga, alangkah baiknya emang harus misah sama orang tua. Emang gitu ya? Ya iyalah, dulu kan Mbak juga gitu. Seminggu setelah resepsi, Mbak kan dibawa ke sini sama Mas Tanto. Iya juga ya. Sayang, aku udah mikir belakangan ini. Kayaknya aku harus mulai kerja. Kerja? Maksudnya kerja yang beneran kerja? Iya, gak enak rasanya kalau aku terus-terusan nganggur gini. Selama ini aku cuma ikut-ikut bapak benerin pipa. Aku pengen punya kerjaan sendiri. Tapi sayang, kamu kan tahu aku gak pernah nuntut itu. Selama kamu di rumah pun, aku bahagia-bahagia aja. Aku tahu, tapi aku ini laki-laki sayang. Ada harga diri yang harus aku jaga. Tapi kamu mau kerja apa sayang? Apa aja yang penting halal. Aku suami kamu. Udah sewajarnya aku juga yang nafkahi kamu. Kamu tuh ya, gak heran aku makin cinta. Jangan digombalin dulu. Aku lagi serius ini. Aku juga serius. Kalau kamu beneran pengen kerja, aku dukung. Tapi kenapa kamu gak pegang salah satu bisnis aku aja? Wah, itu dia.
Aku malah takut ngerepotin. Kamu udah jalanin bisnis itu dari sebelum kita nikah. Aku gak ngerti seluk-beluknya. Tinggal belajar. Aku bisa ajarin pelan-pelan. Kamu megang properti juga bisa. Atau ikut bantu tim di butik atau kafe atau... Sayang, justru itu aku gak mau ikut di dunia kamu. Bukan berarti aku gak percaya kamu, tapi aku pengen berdiri di kaki sendiri, gerintis dari nol. Oke, kalau kamu nggak mau ikut bisnis aku, gimana kalau aku bantu cariin kerjaan? Aku kenal beberapa orang yang bisa kasih posisi bagus. Enggak sayang, jangan ya. Aku gak pengen kerja karena dibantu masuk. Biarin aku cari sendiri. Gagal pun itu hasil usahaku. Aku cuma minta satu hal. Apa? Nanti kalau aku udah kerja dan bawa pulang uang, jangan pernah kamu terima uang itu karena jumlahnya. Tapi terimalah sebagai bentuk tanggung jawab aku. Sayang, aku nggak peduli kamu bawa pulang uang berapa. 1.000 perak pun kalau itu hasil kerja keras kamu, aku bangga banget. Aku cuma pengen kamu punya suami yang layak dibanggain. Dan kamu udah jadi itu, bahkan sebelum punya pekerjaan. Bukan soal dompet yang tebal, tapi hati kamu yang tulus. Kamu gak akan malu punya suami kayak aku. Yang aku malu justru kalau aku jadi istri yang gak ngerti perjuangan suaminya. Makasih sayang. Kamu bikin aku makin semangat. Aku janji, meski kecil, aku bakal cari rezeki sendiri. Aku akan selalu dukung kamu sayang. Kalau capek, kalau berat, kamu jangan pura-pura kuat. Kamu bilang aja sama aku. Kita bisa jalani bareng-bareng. Sayang, itu kok kayak ada suara klakson motor. Di depan rumah kita atau di mana? Gak tahu juga di mana, tapi coba aku cek dulu ya sayang. Ya udah, coba kamu cek dulu. Lo Pon, ngapain lo kesini pagi-pagi? Wih, gede juga rumah Risa. Ponakan gua jadi orang kaya sekarang. Mimpi apa lu gak? Dapat istri cantik kaya raya. Ya Tuhan, masih ada nggak ya stok yang kayak Risa? Kalau ada, buat gua bisa lah. Woi Pon, lo itu ngapain kesini? Lagian tahu dari mana sih rumah Risa di sini? Ya nyokap lo lah, siapa lagi? Pertanyaan gua satu yang belum lo jawab. Lo mau ngapain datang ke sini? Ya main lah ke rumah ponakan gua. Pagi-pagi udah main, kayak nggak ada kerjaan aja lo. Emang gua nggak ada kerjaan? Ya nyari kerja kek sana. Boleh lah gua kerja di sini gak? Jadi apa aja deh gua mau. Enggak, nggak ada kerjaan di sini. Mending lo pulang aja om. Lagian habis ini gue juga mau kerja. Kayak lo udah kerja aja. Lagian orang kaya ngapain kerja sih? Tinggal tiduran aja, duit tahu-tahu masuk rekening. Udah sih santai aja. Gua aja yang miskin selo. Orang hidup ya harus kerja lah om. Apalagi sekarang ada istri yang harus gua nafkahin. Lo itu kuno banget jadi orang. Gak bisa manfaatin momen. Momen apaan? Ya ini, lo kan udah jadi orang kaya. Kalau gua jadi lo sih tinggal duduk manis aja di rumah. Sorry Pon, sayangnya gua bukan orang kayak lo. Kayaknya nasib kita ketuker gak? Udah, lo pagi-pagi gak usah ngayal. Lo mending sekarang pulang aja, gua mau masuk. Masuk mah tinggal ajakin gua masuk. Kenapa harus nyuruh gua pulang? Ibu, kenapa ngasih tahu alamat rumah Risa ke orang satu ini sih? Risa, makasih ya. Makanan di rumah lo enak. Gue jadi betah di sini. Maksud lo apa bilang betah? Iya, gue cuma bercanda. Serius amat lo jadi orang. Om Pono, kalau besok-besok mau kesini, tinggal kesini aja om. Yang benar. Oke deh kalau gitu. Itu keputusan yang buruk sayang. Jangan gitu sayang. Om Pono kan keluarga kamu. Keluarga kamu, ya keluarga aku juga. Betul sekali Risa. Cocok banget jadi ponakan gua. Udah buruan kalau mau pulang. Sayang, jangan diusir gitu nggak sopan loh.
Ya udah, Riz, gak. Kalau gitu gua pulang dulu ya. Makasih makanannya tadi. Iya om, sama-sama. Sayang, anterin dulu Om Pono sampai depan. Biarin, dia juga bisa keluar rumah ini sendiri. Sayang, nggak boleh gitu ah. Shh, ayolah. Diem loh, bisa sendiri juga. Makasih ya. Serasa tamu kehormatan gua. Itu karena Risa yang minta. Ya tetep aja. Udah, buruan jalan. Besok gua datang lagi ya. Gak usah. Lah, kenapa? Risa sendiri tadi yang bilang gua boleh main kesini kapan aja. Itu basa-basi. Gak semua ajakan harus lo ambil serius. Wah, jahat banget lu sama gua. Gua baik kalau lo tahu batas. Hari ini cukup. Besok jangan ngerecokin lagi. Cuma makan ngopi apa susahnya sih? Lo nggak lihat? Ini rumah tangga orang, bukan warung kopi. Ya, padahal gua udah ngebayangin besok pagi sarapan pakai roti isi daging. Mimpi dulu sana. Tega banget lo, gak? Padahal gua tuh kesepian loh. Sepian. Ya cari istri lah. Bukan numpang makan di rumah gua. Ucapan lo tajam bener. Nusuk sampai ke kolong hati. Biar cepet sadar. Udah ya, assalamualaikum. Gerbang gua tutup nih. Waalaikumsalam. Dasar ponakan udah kaya malah ngeselin.